Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kalau Nabi Isa turun lagi dicirikan oleh penggunaan pakaian berupa mahrudatain. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, dulu kan ada yang ngaku-ngaku gitu kan ya. Dan ini mengingatkan kita kepada dua selimut dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama selimut usang beliau diberi haruman waras dan za'faran. Yang kedua adalah selimut khusus yang beliau miliki. Nanti kalau lebih pekat lagi warnanya kelihatan hitam, tapi hakikatnya kuning. Oh. Ini kalau dipakai kan menunjukkan bekas warna kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, sahabat wewangi Nabi yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam bincang wewangi Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berwewangi. Ustadz, ini rame-ramenya kondisi di daerah Biladus Syam ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Jadi ingat ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata ulama ini jalurnya banyak, ini mutawatir, tentang akan dihadirkannya kembali, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk melaksanakan sekian tugas. Nah, ini menarik, ada pernyataan dalam kondisi berwewangi hadisnya itu. Gimana itu? Masya Allah. Dan bukan hanya itu. Pada saat yang sama ini juga mengingatkan kita kepada surat At-Tin. Surat At-Tin. Ya, Wat-Tini Waz-Zaitun. At-Tin itu dikaitkan seringkali sebagai sebutan atau sebagai ungkapan untuk menunjuk pada Damaskus ya. Sementara Zaitun itu untuk menunjuk kepada Baitul Maqdis. At-Tin Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nabiullah Isa alaihissalam kelak akan diturunkan kembali ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermakmum di belakang Imam Mahdi itu di Damaskus. Damaskus timurnya Damaskus sebenarnya, sebelah timur Damaskus. Bukan di Damaskusnya. Bukan di Damaskus timur, tapi timurnya Damaskus. Di Menara Putih ya. Menara Putih. Ya. Dan ini dekat dengan Masjid Jami itu lah, ada yang berpendapat di dekatnya Masjid Jami Damaskus ya. Damaskus, tapi ini di timurnya Damaskus ya. Masya Allah. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam tidak membawa risalah baru, tidak membawa agama baru, tetapi justru untuk menegaskan, untuk menjadi penghilang syubhat, sehingga yang dibawakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam ini memang sungguh-sungguh hanya adalah milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaitannya dengan perbincangan kita, karena perbincangan kita memang fokus kepada wangi ya. Masya Allah, selain beliau ini mengenakannya, juga pakaiannya itu mengenakan, ini di antara tanda yang perlu kita kenali. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, dulu kan ada yang ngaku-ngaku gitu kan ya. Orang Indonesia lagi. Pertama, baik itu ngaku sebagai Imam Mahdi maupun ngaku sebagai Isa apalagi gitu ya. Yang sekarang emaknya udah mati, nggak pakai kerudung, dulunya pelopor berjilbab ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kalau Nabi Isa turun lagi dicirikan oleh penggunaan pakaian berupa mahrudatain. Mahrudatain itu berarti dua mahrud. Al-mahrud itu adalah pakaian yang sifatnya mirip-mirip begini, bukan begini ya, panjang dan dua lapis. Makanya disebut sebagai mahrudatain. Jadi kayak ada yang bagian dalam, ada yang bagian luarnya ya. Tetapi kalau cuma sekedar dua lapis pakaian yang panjang begitu,
kita menjumpai sekarang banyak orang-orang Timur Tengah memakai serupa dengan itu tidak disebut sebagai al-mahrud kalau baju itu, pakaian itu tidak dihasilkan warnanya dari rendaman, dari celupan waros, lalu za'faron. Wow, Masya Allah. Awalnya waros, ya, dilanjut dicelup dengan waros, kemudian setelah kering, dicelupkan ke ke dalam za'faron sampai mengering. Dan ini mengingatkan kita kepada dua selimut dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, selimut usang beliau diberi haruman waros dan za'faron. Yang kedua adalah selimut khusus yang beliau miliki, yang apabila datang hak gilir istri beliau yang ini, beliau percikkan air. Apabila datang hak gilir istri beliau yang ini, beliau percikkan air. Begitu pula seterusnya. Setiap kali datang hak gilir istri beliau itu, maka beliau percikkan air ke selimut khusus itu. Yang selimut itu direndam dengan waros lalu za'faron. Nah, akan tetapi ini sebelum kita lanjutkan ya, akan tetapi kita ingat bahwa waros dan za'faron pada komposisi tertentu itu menghasilkan tibun nisa. Oke. Nah, ketika digabung berarti ya, digabung. Waros dengan za'faron itu ya, menjadi minyak wangi ya, menjadi mukhallat, campuran dua bahan yakni waros dan za'faron itu dengan komposisi yang tepat menjadi tibun nisa. Sebagaimana kita jumpai dalam hadis mengenai minyak wanginya ummahatul mukminin ketika berihram. Sementara kita tahu berihram itu sebelum mengambil niat di tempat mengambil miqat itu, sebelum berniat itu kan disunahkan memakai minyak wangi. Masya Allah. Nah, pada perempuan, dahulu saya menyangka tidak berlaku, tapi ternyata hadis-hadis yang kita pelajari menunjukkan bahwa ternyata ummahatul mukminin bahkan memiliki minyak wangi secara khusus. Dengan demikian kita dapat memastikan tidak mungkin minyak wangi itu menyebar baunya. Iya, karena dipakai di kawasan publik ya. Iya, dan itu lebih kuat lagi ketika kita menjumpai bahwa dalam riwayat itu Rasulullah Muhammad SAW melihatnya, melihat lelerannya, tetapi tidak baunya kan? Iya. Tidak mencium baunya. Lalu disebutkan wala yanhaha, dan tidak melarangnya. Artinya bau itu warnanya kelihatan, bahkan karena itu memberikan, karena sampai meleleh sampai lelerannya itu sampai mengenai wajah ya. Itu kan berarti banyak. Masya Allah. Dan itu ternyata tidak menimbulkan bau. Maksudnya nggak menimbulkan bau, bukan nggak ada baunya. Kalau didekati ya bau. Sebagaimana sifatnya tibun nisa, ma zaharu launuhu wa khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Nah, kembali lagi kepada pakaian yang dikenakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam saat turun kembali ke muka bumi. Mahrudatain itu adalah pakaian yang terdiri dari dua helai, al-mahrud, yang itu warnanya dihasilkan dari celupan waros dan za'faron. Masya Allah. Dalam sebagian hadis disebut dengan mumassaratain. Mumassaratain. Itu menunjukkan al-mahrud khas Mesir. Jadi ada Mesir sini, mumassaratain. Khas Mesir. Nah, saya belum mendapatkan informasi, saya tanya juga masih belum, saya coba untuk mencari. Apakah persis sama atau ada sesuatu yang khasnya itu ya? Kalau disebut mumassaratain berarti ada ciri khasnya. Mahrud sendiri contohnya gamis gaya Qatar, gaya Imarat, gaya Oman, gaya Saudi itu beda-beda. Ya. Jadi ingat Ustaz tadi kan bilang watini wa zaitun, habis itu waturi sinin di Mesir. Masya Allah. Iya kan? Oh, iya kan? Iya. Dan ini menggunakan mumassaratain. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa sepanjang sejarah pembebasan Baitul Maqdis tetap melibatkan wilayah-wilayah ini. Tidak pernah dibebaskan secara sempurna Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis kecuali dibebaskan keseluruhan Biladus Syam ya, termasuk yang sekarang sebagiannya masuk di wilayah Mesir. Syria maupun Mesir. Iya. Ya, artinya selain Biladus Syam, nanti Mesir kan sepanjang yang saya pahami
dikecualikan dari beliau, tapi bagian penting. Ya, ada memang sebagian Mesirnya itu yang masuk, ya, betul. Mungkin, ya. Dan tidak pernah ada. Nah, itu tadi menarik. Kalau mumasyaratan itu berkaitan dengan Mesir. Mesir. Ya. Mumasyaratan itu adalah al-mahrud gaya Mesir. Nah, saya belum berhasil mendapatkan informasi tentang al-mahrud, dan itu pasti ada. Karena kalau orang itu ma'ruf, orang itu mengenal, oh ini al-mahrud, oh ini ini mahrudatain, ya. Ini mumasyaratain. Ini kan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan ya, itu sudah dikenal di zaman beliau. Kalau sudah disebutkan ya harusnya ya. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah ketika disebutkan memang itu sesuatu yang ma'ruf. Yang kedua, andaikan sesuatu itu saat belum ada, maka saat pastilah akan muncul namanya al-mahrud itu, dan pastilah saat akan muncul yang gaya Mesirnya itu. Karena memang ini kan kabar masa depan ya. Kabar masa depan. Tetapi yang jelas itu menunjukkan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang ma'ruf. Orang dengan mudah mengenali ini mahrudatain, entah dari Emirat, entah dari Oman, entah dari Qatar, entah dari Kuwait, entah dari yang lain. Tapi kalau yang ini khas Mesir. Wah, ini yang sedang belajar di Mesir. Nah, ini silahkan dicari informasinya. Ternyata nanti bisa memberikan informasi ke kami yang belum pernah. Nah, tapi karena yang di Mesir maupun yang di luar, karena kan tadi al-mahrud itu di luar Mesir ada. Tetapi yang dikenakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam itu yang khas Mesir. Khas Mesir ya. Masya Allah. Nah, beliau itu nanti ketika menundukkan, maka dari kepala beliau itu menetes, ya, air pun menetes. Dan yang kita tidak membahas terlalu ini karena fokusnya kepada wangiannya itu. Artinya ini menandakan bahwa hal tersebut, bahwa mengenali mana yang za'faron bukan jafaron, mengenali waros, saya belum berhasil mendapatkan waros, saya berusaha mencari info ke Saudi dan lain-lain yang berupa minyak wangi, belum dapat, gitu ya. Ini akan sangat bermanfaat buat kita untuk mengenali, oh beliau yang datang ini adalah Isa al-Masih. Isa al-Masih. Yang datang ini, oh bukan ini. Karena palsunya sangat mungkin ada. Bahkan nanti ada musuhnya Isa al-Masih yang juga al-Masih ya, namanya Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Allah. Ya, yang itu nanti akan dibunuh di Kota Lot. Ya, di dekatnya Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Yang sekarang ini menjadi kota metropolitannya di daerah jajahan. Nah, ini Ja'faran Ustaz ya berarti. Betul. Berarti kira-kira itu gambaran celupannya itu setelah waras adalah dicelup dengan yang Ja'faran yang semodel ini ya berarti ya. Kalau dilihat di situ tampaknya merah, dan memang sebagai Ja'faran merah. Nanti kalau lebih pekat lagi warnanya kelihatan hitam, tapi hakikatnya kuning. Ini kalau dipakai kan menunjukkan bekas warna kuning. Iya. Makanya disebut Ja'faran atau orang yang punya saffron ya, karena ada kayak sofro ya, kuning-kuningnya. Tapi kalau pekat sekali itu tampak hitam. Kalau dioleskan baru kelihatan, oh ternyata tetap kuning. Masya Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Memang wewangi itu bagian dari kehidupan seorang mukmin. Sehingga bahkan penanda-penanda istimewa di setiap zaman, termasuk kelak insya Allah hadirnya Nabiullah Isa alaihissalam, itu juga ditandai dengan memakai baju yang dicelup dengan wewangi khas, yaitu waras tadi, dan kemudian berikutnya za'faran. Nah, za'faran kan juga akrab dengan para dengan para sahabiah saat itu. Sehingga perempuan itu sampai dikabarkan tidak ada bekas pada wajahnya itu za'faran atau khuluk, itu menandakan sesuatu yang ma'ruf. Tapi kaitannya dengan kita mengenali baunya, mengakrabi ini bau yang asli, ini bau yang benar, itu sangat berfaedah insya Allah. Karena kita tidak tahu kita ini hidup di zaman apa. Sekiranya kemudian Allah takdirkan Isa alaihissalam itu
hadir di saat kita masih hidup, maka ini akan membantu mengenali. Masya Allah. Ingat, Ja'faron bukan Japaron ya. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala tanamkan kecintaan makin dalam diri kita ini kepada apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan semoga insya Allah kita diberi kesempatan untuk melihat Masjid Al-Aqsa merdeka di zaman kita. Dan kemudian kita bersama-sama insya Allah bisa sholat di dalam Masjid Al-Aqsa dalam kondisi masjid tercinta kita itu merdeka dan perkasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.